Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat guru, terutama guru Raudhatul Atfal, berikut kami sampaikan aplikasi raport untuk fase PAUD pada implementasi kurikulum Merdeka ya. Aplikasi ini kita kembangkan berdasarkan regulasi-regulasi atau revisi regulasi pada implementasi kurikulum Merdeka tahun 2024. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi raport fase PAUD kurikulum Merdeka. Ini adalah aplikasi yang kita kembangkan dalam Microsoft Excel ya. Bisa dimanfaatkan teman-teman guru RA untuk melakukan laporan hasil belajar anak didiknya. Untuk rapot ini ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah pada bagian identitas, bagian sebelah kiri ya, identitas RA. Tuliskan nama RA-nya, kemudian alamat, kemudian fase dan kelas, dan menuliskan tahun pelajaran. Bagian yang lain adalah bagian inti. Bagian inti adalah terdiri dari intrakurikuler dan P5RA ya. Sebelum saya mengulas ke bagian inti ini, akan kita sampaikan dulu beberapa regulasi atau revisi regulasi terbaru tahun 2024, di mana regulasi-regulasi itu akan kita sesuaikan dengan aplikasi yang kita buat ini ya. Yang pertama, kita akan mengulas secara singkat. Ini adalah regulasi terbaru ya, KMA nomor 450 tahun 2024 ya. Secara umum di KMA ini berisi tentang struktur kurikulum dan pengaturan pembelajarannya. Pada halaman 5 di sini ada bab struktur kurikulum. Kemudian dijelaskan struktur kurikulum RA ya. Struktur kurikulum pada RA terdiri atas yang pertama adalah kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Pada intrakurikuler ini capaian pembelajaran terdiri atas elemen 1. Nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, dan yang ketiga adalah dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Oke, yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Tentu saja Bapak Ibu, untuk CP pada intrakurikuler ini mengacu pada regulasi, kalau di RA adalah SK Dirjen Pendis nomor 3211 ya. Sampai aplikasi ini dibuat, SK Dirjen 3211 belum ada revisi ya. Jadi sekedar informasi, untuk CP-nya masih menggunakan regulasi SK Dirjen Pendis 3211. Sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nanti kita beracuan pada revisi terbaru, yaitu SK BSKAP nomor 31 tahun 2024 ya. Di situ nanti ada tema dan kompetensi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk rahmatan lil alamin, nanti acuannya adalah nilai, subnilai, dan indikator yang ada pada buku panduan pedoman pengembangan pembelajaran P5RA pada Kementerian Agama. Oke. Kemudian kita lihat lagi regulasi-regulasi yang lain. Ini adalah buku Paduan Pengembangan Pembelajaran P5RA ya. Jadi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila
dan rahmatan lil alamin itu sekarang kita singkat dengan istilah P5RA. Nah, ini adalah contoh ya yang ada di buku panduan pengembangan P5RA Kementerian Agama. Laporan hasil belajar proyek penguatan profil belajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin di RA dibuat dalam bentuk yang sederhana berupa deskripsi satu paragraf mengenai perkembangan peserta didik selama melaksanakan proyek profil. Deskripsi tersebut disatukan bersama rapot intrakurikuler yang dapat disajikan per semester atau per tahun. Berikut contoh penyajiannya ya. Jadi yang perlu jadi perhatian adalah bahwa untuk pelaporan hasil belajar antara intrakurikuler dan P5RA itu dalam satu kesatuan laporan, disatukan bersama rapot intrakurikuler P5-nya ya, tidak terpisah seperti kayak MI sampai MA begitu. Ada rapot intra, ada rapot P5RA. Untuk RA tidak demikian ya. Jadi antara nanti laporan hasil belajar intra dan P5RA itu dilakukan atau disatukan ya. Ini adalah format contoh ya. Ada identitas, kemudian ada nilai agama dan budi pekerti. Ini elemen yang pertama. Elemen yang kedua adalah jati diri, dan elemen ketiga adalah dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, berekayasa dan seni. Kemudian bagian yang lain adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian ada refleksi orang tua dan ketidakhadiran, mengetahui kepala dan guru kelas. Oke, kita lihat lagi panduan. Nah, ini panduan sekedar untuk bahan komparasi atau perbandingan ya. Ini dari panduan pengembangan P5 dari Kemendiknasristek ya. Ini adalah struktur untuk rapot PAUD pada TK ya. Sama sebenarnya Bapak Ibu ya. Di sini ada identitas satuan pendidikan atau sekolah, kemudian di sini ada data identitas peserta didik atau anak didik. Kemudian di sini ada elemen agama dan budi pekerti, ada elemen jati diri, ada elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi dan seni. Kemudian di sini ada deskripsi tentang pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada refleksi orang tua, ketidakhadiran. Oke, kita baca keterangan di sini. Nah, laporan hasil belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang PAUD dibuat dalam bentuk yang sederhana berupa deskripsi satu paragraf mengenai perkembangan peserta didik selama melaksanakan proyek profil. Deskripsi tersebut disatukan bersama rapot intrakurikuler yang dapat disajikan per semester maupun per tahun. Jadi sama saja ya pada yang tertera pada panduan P5RA Dirjen Pendis Kementerian Agama maupun panduan pengembangan P5 di Kemendikbud. Yang terakhir regulasinya tentang ini yang kita sebutkan SK Dirjen Pendis 3211 tentang struktur kurikulum. Untuk CPRA ada elemen nilai agama dan budaya, kemudian di sini ada beberapa CP ya. Kemudian ada lagi elemen jati diri terdiri dari beberapa CP. Kemudian ada lagi dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni juga terdiri dari beberapa capaian kompetensi. Oke. Itu regulasi-regulasi yang perlu kita bacakan dalam rangka nanti sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan rapot ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi dari uraian dari regulasi yang sudah kita jelaskan tadi, di aplikasi ini kita bagi menjadi dua bagian inti, yaitu untuk penilaian intrakurikuler dan untuk penilaian P5RA. Nanti keduanya pada rapot akan kita paparkan atau kita satukan ya, tidak kita pisah sendiri-sendiri. Oke, ini ada
agama dan budi pekerti, ada jati diri, ada literasi dan STEM, ada input project, nilai P5RA, ada capaian P5RA. Nanti akan kita bahas khusus ini ya. Kemudian ada bagian lagi input identitas, ada data siswa dan presensi. Kemudian ada bagian dokumen foto, cetak cover atau biodata, kemudian cetak raport. Pada bagian referensi ini hanya sekedar referensi yang mungkin menjadi sebuah sumber literasi tentang dimensi P5, nilai PPRA, dan integrasi. Ini juga sudah kita sesuaikan dengan regulasi terbaru, di mana dimensi P5 ini acuannya adalah SK BSKAP nomor 31 tahun 2024 ya. Ini regulasi yang revisi terbaru ya, yang dulunya adalah BSKAP nomor 009 tahun 2022. Oke, langsung saja kita berproses, kita simulasikan ya. Saya kira untuk identitas pengisian ini sudah jelas Bapak Ibu ya pengisiannya. Nanti diikuti kalau pengisian mesti ada keterangannya, misalkan ini tulis dengan huruf kapital dan sebagainya. Oke, saya kira ini mudah. Kemudian sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagian inti ini, di bagian pojok kanan atas ini, kalau kita klik semacam ini akan keluar kotak semacam ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tempatnya untuk kita pasang logo RA kita masing-masing ya. Pemasangan logo itu usahakan pada garis sebelah sini Bapak Ibu, jangan keluar ya. Oke, untuk sementara saya akan mendemonstrasikan cara pengisiannya adalah bisa di insert, klik insert, kemudian picture, kemudian this device ya. Kita cari gambar ya. Untuk kita masukkan di situ, ini saya kasih simulasi contoh saja ya. Kita cari logo RA-nya seperti ini misalkan, kemudian kita insert. Oke. Kemudian kalau logonya segini kita besarkan. Kita klik. Nah, ini ada kotak Bapak Ibu ya. Nah, ada kotak. Oke. Kita atur sedemikian rupa supaya berada di dalam kotak, jangan sampai keluar ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu, logo yang kita pasang di sini akan nge-link ke data-data lain yang membutuhkan logo. Jadi nanti tidak usah menginput lagi logo, baik itu untuk raport, untuk cover, dan lain sebagainya. Kalau sudah kita pasang logo di sini, maka di dalam raport ini yang membutuhkan logo akan muncul secara otomatis. Ini pentingnya yang perlu diperhatikan sekali lagi, tempelkan logo di sini sesuai dengan garis di sini ya. Garisnya ini kalau kita klik begini akan seperti ini ya. Jangan sampai keluar garis semacam ini Bapak Ibu ya. Kita tarik ke atas ya, biar nanti gambarnya di linknya itu sempurna. Oke, ini gambarnya sudah muncul. Kita pastikan tidak ada yang keluar garis ya, garis yang muncul tadi. Saya kira ini sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah dipasang logo semacam ini, sekali lagi nge-link ke bagian-bagian lain, termasuk untuk rapot nanti kan ada logo madrasahnya ya. Itu nanti kalau sudah kita pasang begini, tidak perlu pasang logo lagi, akan nge-link secara otomatis. Oke. Setelah kita memasang logo semacam ini, oke, saya akan menjelaskan alurnya ya secara sistematis. Setelah kita mengisi identitas madrasah ini, kemudian langkah kita adalah mengisi identitas dulu Bapak Ibu ya. Identitas ini ya, di bagian bawah ada identitas. Oke, kita isikan identitas ini. Saya kira ini juga mudah, tidak perlu dijelaskan secara rinci ya. Kemudian setelah mengisi identitas, isilah data siswa ya, data siswa. Oke, data siswa ini ada nama siswa, nama panggilan, NISN, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, anak keberapa, tinggi badan, berat badan. Kemudian ada yang lain termasuk nama ayah, nama ibu, dan seterusnya ya.
Kemudian kalau memang memungkinkan, pada bagian foto anak ini diberikan foto anak didik ya, ukuran 3x4 atau berapa terserah ya. Nanti akan muncul secara otomatis pada cover dan bagian biodata yang biasanya pada halaman pertama pada cover rapot ya. Ini fotonya juga bisa diinput di sini Bapak Ibu ya. Oke. Itu masalah data siswa. Kemudian ini juga nanti ada presensi ya, biasanya kita isikan di akhir semester kalau presensi ini. Oke, lanjut ya, bagian selanjutnya kita masuk ke bagian inti. Kita akan berproses dalam penilaian pada intrakurikuler. Sebagaimana tadi bahwa elemen intrakurikuler pertama adalah agama dan budi pekerti. Kita klik agama dan budi pekerti. Nah, di sini ada deskripsi capaian ya. Untuk RA ini memang untuk deskripsi capaian melakukan sebuah penulisan deskripsi ketercapaian capaian pembelajaran pada peserta didik. Nah, untuk nilai agama dan budi pekerti ini mencakup kemampuan dasar agama, akidah, akhlak, Al-Quran dan Al-Hadis, ibadah, cerita Islami, serta pengenalan bahasa secara sederhana. Jadi Bapak Ibu, memang untuk RA itu memang acuannya adalah SK Dirjen Pendis 3211 ya. Yang membedakan elemen antara TK dengan RA itu ya pada capaian nilai agama dan budi pekerti ini. Karena pada RA sebagaimana madrasah, untuk nilai agamanya itu mengandung unsur Quran hadis, mengandung akidah, mengandung unsur fikih, bahkan juga mengandung unsur SKI atau sejarah kebudayaan Islam ya. Misalkan di sini ada cerita Islami dan sebagainya. Nah, kemudian tiap peserta didik ini berdasarkan hasil observasi atau pengamatan atau data-data penilaian, unsur pertama yang ada dalam deskripsi ini adalah Bapak Ibu ya, kita berikan dulu deskripsi tentang ketercapaian ya. Ketercapaian sesuai dengan tujuan pembelajaran pada JP-nya masing-masing ya. Kita deskripsikan ini, anak sudah mempunyai kompetensi apa saja. Kemudian di bagian yang lain Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi tentang tindak lanjut guru di dalam mengoptimalisasi potensi peserta didik untuk meraih kompetensi yang diharapkan ya. Kemudian yang poin ketiga, kita deskripsikan juga untuk refleksi orang tua ya, bagaimana saran dari guru yang diberikan kepada orang tua anak didik supaya mereka bisa melakukan sesuatu supaya mengoptimalkan ya, potensi anak didik untuk mencapai kompetensi tertentu yang diharapkan ya. Oke, ini kita isi semua nanti Bapak Ibu ya, sesuai dengan jumlah anak didik kita ya. Ini adalah untuk elemen pertama, nilai agama dan budi pekerti. Jadi memang ini tidak bisa kita rumus secara otomatis karena setiap anak didik kita itu mempunyai ketercapaian dan mempunyai keunikan dalam kemampuan masing-masing ya. Jadi nanti deskripsi di sini tentu saja tiap anak didik itu berbeda-beda ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah jati diri ya. Jati diri sama seperti tadi cara untuk membuat deskripsi. Bapak Ibu dari penilaian otentik hasil observasi dan lain sebagainya itu kita rumuskan kompetensi yang sudah dicapai oleh anak didik kita sesuai dengan target capaian pembelajaran. Kemudian tuliskan tindak lanjut guru dalam mengoptimalkan potensi anak didik dan ada refleksi oleh orang tua ya.
Jadi jati diri ini mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial, berlandaskan Pancasila yang rahmatan lil alamin, serta memiliki kemandirian fisik ya. Ini deskripsi tentang jati diri. Kemudian Bapak Ibu, pada bagian elemen yang ketiga ya, elemen yang terakhir dari pembelajaran intrakurikuler, yaitu literasi dan STEM ya. Nah, literasi dan STEM ini Bapak Ibu ya, mencakup kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Nah, sama cara membuat deskripsi, diusahakan pada deskripsi bagian pertama kita uraikan capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh anak didik. Kemudian dituliskan tindak lanjut guru untuk mengoptimalkan potensi peserta didik dan refleksi orang tua. Oke, saya kira sama seperti tadi ya caranya. Cuman yang perlu diperhatikan ini adalah elemen literasi dan STEM ya. Kemudian Bapak Ibu ya, jadi kesimpulannya untuk intrakurikuler ini acuannya adalah CP ya. CP baik itu pada komponen budi pekerti, CP pada jati diri, CP pada literasi dan STEM. Karena ini RA di bawah naungan Kementerian Agama, sampai saat ini masih memakai CP yang ada di SK Dirjen Pendidik nomor 3211 tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, bagian inti, yaitu pembelajaran B5RA ya. Jadi penilaian untuk intrakurikuler ini pelaporannya murni dalam bentuk deskriptif ya, dalam bentuk deskriptif. Kemudian untuk B5RA juga demikian. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran P5RA itu kita harus yang pertama menginput dulu tujuan. Tujuan pembelajaran ini sebenarnya termaktub dalam dimensi profil pelajar Pancasila dan nilai dari pelajar rahmatan lil alamin ya. Jadi bedanya sekali lagi, kalau intrakurikuler itu basisnya adalah CP, kalau P5RA itu adalah berbasis pencapaian dari profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin ya. Kalau P5-nya itu acuannya adalah SKB SKAP terbaru nomor 31 tahun 2024. Untuk nilai rahmatan lil alaminnya masih memakai yang tertera dalam buku panduan pengembangan P5RA SK dari Dirjen Pendidik Kementerian Agama ya. Oke, kemudian nanti ada nilai P5RA dan capaian ya. Kita buka dulu input projectnya ya. Jadi sederhana sekali sebenarnya rapat ini ya. Nah, kita tuliskan dulu Bapak Ibu ya. Kita tuliskan dulu, ini sudah kita tuliskan ya. Yang pertama temanya kita pilih ya. Tema pada PAUD pada PAUD itu ya, kalau pada BSKAP nomor 31 tahun 2024 terdiri dari 4 ya, jadi hampir sama dengan di kursus lama, yaitu aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, dan imajinasi dan kreativitasku. Misalkan kita pilih aku sayang bumi ya, jadi sudah saya siapkan drop down. Kemudian kita pilih topiknya, topiknya misalkan pengolahan sampah. Untuk proyeknya misalkan membuat karya dari daur ulang sampah. Nah, inilah ciri khas dari pembelajaran P5 ya. Yang pertama, setelah ditentukan tema, topik, proyek, baru kita menentukan tujuan. Tujuan pembelajarannya itu adalah termaktub dalam dimensi P5 dan profil P2RA kalau dulu istilahnya ya, profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah,
kita tentukan dulu dimensinya ya. Dimensi itu ada 6 sebenarnya kita sediakan. Jadi rapot ini terlihat sangat simpel dan praktis itu karena kita bisa memilih dimensi, elemen, subelemen dan capaian akhir fase itu dengan mudah karena di sini sudah disediakan tabelnya seperti ini. Misalkan Bu ya, ini Bapak Ibu ya, misalkan dimensi itu kan ada 6. Misalkan kita pilih beriman, bertakwa kepada Tuhan. Ini dimensi pertama. Kemudian elemennya adalah misalkan karena menyangkut sampah itu ya, misalkan akhlak kepada alam. Kemudian sub elemennya kita lihat, misalkan menjaga lingkungan alam. Nah di sini langsung keluar yang namanya capaian akhir fase, target capaian akhir fase Bapak Ibu ya. Nah untuk menentukan dimensi ini cocokkan dengan tema, topik dan proyek yang ada di sini ya. Kita cocokkan ya. Sehingga nanti relevan antara tema, topik, proyek dan pembelajaran maupun penilaian. Kenapa? Karena capaian akhir fase inilah yang nanti akan menjadi dasar pembelajaran dan penilaian Bapak Ibu ya. Oke, karena ini PAUD, saya sediakan 2 kolom saja ya. Jadi untuk dimensi itu kita pilih 1 juga boleh, kita pilih 2 juga boleh, lebih dari 2 juga boleh ya. Semakin banyak yang dipilih, semakin banyak proses pembelajaran dan penilaiannya ya. Saya sarankan ya maksimal 2 sajalah untuk PAUD itu ya. Misalkan yang kedua karena nanti ada proses membuat karya dari daur ulang sampah, misalkan saya pilih dimensi kreatif. Nah dimensi kreatif, maka kalau kita klik elemennya, elemen kreatif saja yang muncul. Misalkan menghasilkan karya yang orsinil seperti ini kita pilih ya. Kemudian sekali lagi cocokkan dengan tema dan topiknya ya, memilih dari dimensi ini. Kemudian subelemennya misalkan menghasilkan karya orsinil. Sebenarnya ini untuk kreatif ini tidak ada subelemennya ya kalau di BSKAP nomor 31 itu ya. Nah di aplikasi ini untuk apabila tidak ada subelemen maka kita samakan dengan elemennya ya untuk memunculkan rumus ini, yaitu target capaian akhir fase. Nah kita sudah dapat target capaian akhir fase untuk dimensi yang kita pilih, dimensi beriman dan bertakwa dan kreatif. Selanjutnya karena kita adalah madrasah atau RA di bawah naungan Kementerian Agama, selain input profil pelajar Pancasila juga input nilai dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin ya. Kalau untuk TK tidak memakai Rahmatan lil Alamin, inilah pembeda antara RA dan TK itu ya. Kalau RA di bawah naungan Kemenak juga menginput nilai Rahmatan lil Alamin. Ini ada 10 nilai Bapak Ibu ya, ada 10 nilai, kita pilih salah satu ya. Misalkan kita pilih kutwah gitu ya, kita pilih kutwah atau mungkin yang lain. Misalkan kita pilih dinamis dan inovatif ya, semacam ini Bapak ya. Oke, kemudian sebentar ya, ini kita barusan kita perbaiki, kita skip sebentar ya karena ada rumusnya ada yang kedelete ya. Ini sudah saya perbaiki. Misalkan nilai pertama kita pilih dinamis dan inovatif ya, baca indikatornya ya. Jadi kalau PPRA itu nilai, subnilai dan indikator ya. Kemudian misalkan kita pilih yang kedua sesuai dengan tema dan topik ya. Misalkan saya pilih keteladanan atau kutwah ya. Oke ya, kita sudah memilih 2 nilai PPRA dan 2 dimensi dari pelajar Pancasila ya. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti yang jadi acuan dari pembelajaran maupun asesmen itu adalah capaian akhir fase ini ya.
Kalau rahmatan lil alamin, pelajaran rahmatan yang jadi acuan itu indikator ya. Maka baca dari capaian akhir fase ini, kemudian kita menilai apakah memang ini sudah betul dengan tema atau topik pada proyek ini ya. Oke, kalau sudah kita tentukan semacam ini Bapak Ibu, berarti ini kita kan sebagai tim fasilitator untuk pembelajaran P5RA ini akan menyusun modul project namanya ya. Jadi di modul project nanti ini akan dikembangkan ya, dari tujuan-tujuan ini ya, atau capaian akhir fase ini dikembangkan dalam skenario pembelajaran dan asesmennya ya. Oke, kita kembali ke menu. Setelah kita menginput project, baru kita menginput nilai P5RA. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya, hasil akhir ya dari nilai baik itu P5 maupun PPRA-nya ya, rahmatan lil alamin. Tentu dalam proses penilaian itu Bapak Ibu menyiapkan rubrik, menyiapkan instrumen dan lain sebagainya. Ini itu adalah sudah merupakan hasil akhir ya. Jadi penilaiannya nanti adalah BB, misalkan kalau anak itu belum berkembang pada target capaian yang kita inginkan, atau MB mulai berkembang ya. Kemudian ada BSH berkembang sesuai harapan, dan ada SB sangat berkembang. Jadi penilaiannya nanti ditulis begitu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk dimensi beriman ini kita isi semua anak didik kita nilainya. Kemudian untuk kreatif juga demikian. Tiap anak berdasarkan hasil penilaian selama proses pembelajaran itu kita berikan penilaian di sini. Ini untuk P5. Kemudian ini untuk PPRA juga demikian. Jadi P5 dan PPRA ini itu dalam proses pembelajarannya tidak terpisah, tetap jadi satu. Cuman nanti dalam proses penilaiannya saja yang berdiri masing-masing ya. Jadi terintegrasi dalam pembelajarannya, tapi berbeda dalam proses penilaiannya, sehingga dimunculkan dua-duanya. Nilai P5 ya muncul, nilai PPRA ya muncul. Oke, kita isi ini semuanya berdasarkan proses pembelajarannya ya. Sekali lagi tinggal mengisi BB, MB, BSH atau SB ya. Oke, berarti ini sudah mendekati proses atau setelah berakhirnya proses pembelajaran P5RA, baru kita setor nilai semacam ini atau menginput nilai semacam ini Bapak Ibu ya. Kemudian baru kita akan menuliskan capaian P5RA. Bapak Ibu, secara garis besar nanti deskripsi capaian P5RA itu kita bantu melalui aplikasi ini. Jadi nanti aplikasi akan membuat deskripsi secara otomatis dari target pencapaian dan nilai. Cuman sebaiknya kita berikan deskripsi tambahan. Deskripsi tambahan nanti akan berada di posisi setelah deskripsi secara by sistem aplikasi ini. Kenapa? Kita juga perlu Bapak Ibu untuk membuat sebuah deskripsi capaian secara otentik. Jadi nanti di sini disebutkan anak didik kita itu masing-masing itu apa kompetensi yang sudah dikuasai ataupun kompetensi yang belum dikuasai. Itu kan tentu karena setiap anak itu punya keunikan masing-masing, tentu saja deskripsi tiap anak didik itu berbeda-beda. Cuma nanti di sini nulisnya nggak perlu terlalu panjang ya, ya cukup singkat saja ya, cukup singkat saja. Misalkan dengan bantuan dan motivasi dari Bu Guru, Ananda sudah dapat membuat karya hiasan dan tempat sampah dari galon mineral, dari gelas mineral. Mungkin di sini ditambahi
dari proses daur ulang. Misalkan contohnya begitu Bapak ya. Misalkan dari proses daur ulang, misalkan begitu. Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa, saya yakin sudah bisa membuat deskripsi inilah ya. Oke, kalau deskripsi ini sudah dibuat, kemudian prosesnya selesai ya. Tinggal kita nanti Bapak Ibu, kita akan membuat yang namanya dokumen foto dari intrakurikuler dan B5 ini. Kenapa? Karena rapot di RA itu kalau hanya sekedar deskripsi kalimat tulisan, itu yang pertama ya memang kurang menarik. Yang kedua, kalau ada fotonya itu lebih bisa memaparkan real kondisi anak, terutama dalam hal mencapai capaian kompetensi yang kita harapkan ya. Ini adalah dokumen foto Bapak Ibu ya. Dokumen foto ini yang perlu diperhatikan, ini akan terjadi secara otomatis nanti di rapot. Tinggal Bapak Ibu guru menata ya, menata foto-foto mulai dari elemen agama, jati diri maupun literasi STEM itu ya. Kita ikuti perkembangan anak, nanti kita foto ketika anak berproses, kita foto ketika anak sedang berkarya, kita foto hasil karya anak dan lain sebagainya ya. Cara memasukkan foto ini sudah saya isi ya, cuman kolom ini saja sengaja saya kosongin untuk saya simulasikan. Cukup Bapak Ibu klik insert, kemudian picture, kemudian device, this device, kemudian kita cari foto-foto ya, foto-foto yang kita inginkan, yang sudah kita simpan ya. Misalkan ini untuk aspek agama ya, kita besarkan begini Bapak Ibu. Pokoknya fotonya itu jangan keluar dari garis ini ya. Bisa 1 foto, 2 foto, 3 foto, 4 foto nggak masalah, atau 1 foto pun seperti ini juga nggak masalah ya. Kita tata ya, misalkan fotonya lebih dari 1 ya, lebih dari 1. Misalkan ini yang kedua, kita tambahi 1 foto lagi misalkan. Oke, misalkan foto apa ya, karena ini tentang keagamaan ya, mungkin foto yang kedua itu ini. Nah, kita usahakan posisinya di tengah antara tepi kiri dan tepi kanan ya. Kita tata supaya nanti bagus ya. Oke, kita tata semacam ini, posisikan di tengah semacam ini. Jadi ukuran foto bebas ya, bebas asalkan kita sesuaikan dengan garis-garis tepi ini ya, garis-garis tepinya. Oke, ini yang pertama. Kemudian lagi untuk anak didik yang kedua. Untuk anak didik kedua, untuk aspek nilai agama juga begitu, kita input dengan cara yang sama seperti tadi ya. Ini hanya sekedar contoh ya, cara menginput foto. Saya acak saja foto yang digunakan ya, misalkan inilah ya. Oke, kita tata juga foto ini. Misalkan ini hanya 1 foto juga nggak apa-apa ya. Oke, untuk yang ini. Tapi nanti kalau yang atasnya 2 ya, ini juga harus 2 mestinya ya. Terserah Bapak Ibu lah nanti ya. Ini hanya simulasi saja cara menempatkan foto. Usahakan di tengah, kemudian jangan keluar garis ya. Oke, karena ini nanti akan dibaca rapot secara otomatis. Begitu juga dengan jati diri, kemudian untuk dasar-dasar literasi numerasi, kemudian untuk project P5 RA ya, kita tulis P5 RA. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita tata semua. Ini tadi saya tata ya. Kemudian misalkan jati diri nanti juga diisi dan sebagainya. Kemudian sudah selesai ya, tinggal kita pada proses terakhir Bapak Ibu ya. Kalau sudah dilakukan dokumen tadi, sebenarnya kita langsung bisa cetak rapot ya. Kalau Bapak Ibu memerlukan untuk cetak cover dan biodata, biasanya berada di halaman luar dan halaman pertama dari sampul rapot ya, bisa dicetak ini Bapak Ibu. Nah, ini logonya otomatis akan keluar ya, kalau kita sudah mengentry logo pada tampilan awal tadi ya.
Kemudian di sini selain tampilan awal rapot, sampul atau cover, juga di sini ada apa namanya, keterangan diri anak didik ya. Ini kita bisa Bapak Ibu mengganti nama dan fotonya. Misalkan siswa yang kedua ya, siswa yang kedua lah, fotonya tadi kan belum kita isi hilang ya, kita ubah ke siswa pertama, nanti fotonya akan muncul dengan otomatis ya. Ini di print kalau memang diperlukan. Nah, kita masuk ke bagian inti, yaitu mencetak rapot ya. Oke Bapak Ibu, kita klik cetak rapot. Nah, cetak rapot ini kita bagi ke yang pertama. Halaman pertama ini adalah halaman sampul rapot untuk semester tertentu. Kemudian halaman yang kedua itu ada nilai agama dan budi pekerti. Kita siapkan kolom yang agak luas ya, biar Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian ada foto. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada fotonya. Foto ini akan berubah kalau kita klik pada bagian nomoring ini, misalkan siswa yang kedua ya. Foto ini akan otomatis mengalami perubahan sebagaimana penataan kita pada dokumen foto ya. Oke, misalkan ini yang siswa nomor pertama lah, akan berubah semacam ini Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini lebih bagus, lebih sempurna dari aplikasi rapot P5 RA yang sebelumnya kita buat itu ya. Kemudian ini ada jati diri juga gitu, ada satu lembar, ada deskripsi dan ada fotonya. Ini ada jati diri. Kemudian lembar ketiga adalah literasi dan STEM, satu lembar untuk deskripsi dan foto. Kemudian ada P5. Oke, ini adalah, nah Bapak Ibu, tadi kan saya bilang untuk P5 deskripsinya dibantu aplikasi ya. Nah, ini dari apa namanya, dari deskripsi mulai atas sampai bawah ini sebenarnya aplikasi ini untuk P5RA deskripsinya keluar secara otomatis Bapak Ibu ya. Cuman pada bagian bawah itu coba lihat, dengan bantuan dan motivasi dari Bu Guru. Nah, ini mulai dari itu adalah dilakukan penulisan secara manual deskripsinya ya. Karena ini nanti menyangkut tentang perilaku pencapaian kompetensi spesifik pada tiap anak didik ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini ada fotonya untuk P5, dan pada lembar yang terakhir itu ada ketidakhadiran atau kehadirannya, sakit, izin tanpa keterangan. Kemudian ada refleksi untuk orang tua, kemudian ada tanda tangan orang tua, wali, guru, dan kepala RA ya. Jadi sekali lagi untuk P5-nya, P5RA-nya tidak terpisah, tapi menjadi bagian kesatuan dalam satu laporan, yaitu intra dan P5RA. Nah, ini penjelasan-penjelasan kami tentang penggunaan aplikasi rapot fase PAUD untuk kurikulum Merdeka. Nah, untuk sementara Bapak Ibu, untuk aplikasi ini kita konsentrasikan bagi teman-teman di wilayah Kabupaten Gresik ya. Nah, apabila misalkan memungkinkan, nanti kita pertimbangkan kalau ada daerah lain yang ingin memanfaatkan aplikasi rapot ini ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman, khususnya para guru Raudhatul Atfal di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.